Bertemu lagi dengan saya Muhammad Afi Budistira. Di sini saya akan sedikit sharing mengenai materi kepribadian dan tokoh inspiratif yang saya sukai. Langsung saja ke videonya, check it out. Definisi kepribadian. Berdasarkan psikologis, Gordon Allport menyatakan bahwa kepribadian sebagai suatu organisasi berbagai aspek psikik dan fisik yang merupakan suatu struktur dan sekaligus proses. Jadi kepribadian merupakan suatu yang dapat berubah secara eksplisit. Allport menyebutkan kepribadian secara teratur tumbuh dan mengalami perubahan. Menurut asal katanya, kepribadian adalah personality, berasal dari bahasa Latin yaitu personare, yang berarti mengeluarkan suara, to sound talk. Istilah personality terutama menunjukkan suatu organisasi atau susunan dari sifat-sifat dan aspek-aspek tingkah laku lainnya yang saling berhubungan di dalam suatu individu. Sifat-sifat dan aspek ini bersifat fisik yang menyebabkan individu baik dan bertindak seperti yang dilakukan dan menunjukkan adanya ciri khas yang membedakan individu dengan individu yang lainnya, termasuk dalam sikapnya, kepercayaannya, nilai dan cita-citanya, pengetahuan dan keterampilan, macam-macam gerak tubuhnya. Purwanto 2007 154. Baiklah, langsung saja mengenai tokoh inspiratif yang saya suka, yaitu Virginia Henderson. Virginia Henderson adalah tokoh inspiratif keperawatan. Setelah 3 tahun setelah dia lulus, Virginia Henderson mendapatkan pekerjaan pertamanya sebagai perawat di Henry Street Stillman, agen layanan sosial nirlaba yang berlokasi di Manhattan, New York. Setahun kemudian, Virginia Henderson akan memulai karirnya mengajarnya di 1922. Di sana dia memulai pelatihan panjangnya selama bertahun-tahun. Di 1926 masuk sekolah menjadi guru di Universitas Columbia. 1929 memegang posisi pengawas patologis di Strong Memorial Hospital, Rochester, New York. 1930 kembali ke Teacher College dan mengajarkan kursus praktik klinis dan teknik analisis keperawatan. 1932 ia memperoleh gelar sarjananya di Teacher College. Selanjutnya yaitu pada 1934 dia mendapatkan gelar Master of Art di Teacher College. 1948 sampai 1953 ia melakukan revisi edisi kelima buku Bertha Hermer, buku pelajaran tentang prinsip dan praktik keperawatan yang diterbitkan pada tahun 1939. 1955 ia menerbitkan edisi ke-6 buku Teks Prinsip dan Praktik Keperawatan. Pada 1959 ia mengarahkan proyek indeks studi keperawatan. Pada 1966 ia menerbitkan The Nature of Nursing. 1980 ia sudah ditarik tetapi terkait dengan penelitian di Universitas Yale. 1983 ia menerima penghargaan Meritorious Research Founders. 1978 menerbitkan edisi ke-6 Prinsip-Prinsip Keperawatan. 1988 menerima penghargaan terhormat atas kontribusinya untuk menyusun
AAE, Asosiasi Perawat Amerika. Ferdinand Henderson meninggal pada 30 November 1996 pada usia 99 tahunnya. Dirinya menganggap pasien adalah individu yang hidup atau komponennya sebagai berikut: biologis, psikologis, kultural, dan spiritual. Biologis di mana mencakup bagaimana dari fisik manusia tersebut, sedangkan fisiologis bisa mencakup mengenai pikiran yang kita terima. Kultural yaitu mengenai bagaimana dia kebudayaan manusia itu di lingkungan tersebut. Spiritual adalah bagaimana mereka beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam teori Virginia de Hanson, ini ada beberapa poin penting yang sifatnya mengikat dan menjadi hubungan antara model konsep keperawatan dengan paradigma keperawatan, ialah manusia keseimbangan fisiologis dan emosional perlu dipertahankan upayanya oleh setiap manusia sebagai individu atau kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jiwa dan raga adalah suatu kesatuan. Lingkungan. Henderson menganggap lingkungan sebagai seluruh faktor eksternal kondisi yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan manusia. Sehat dan sakit. Henderson menganggap sehat adalah kemandirian, sementara sakit ialah ketergantungan. Dapat dipandang pada simplifikasi, namun sakit juga dapat dikatakan sebagai keterbatasan atau kemandirian. Keperawatan. Lebih lanjutnya, dalam perihal ini, Henderson menyatakan bahwa tujuan dari keperawatan adalah mengembangkan kemandirian pasien sesegera mungkin serta melakukan sesuatu untuk pasien jika pasien tidak dapat melakukannya sendiri. Tidak disetujui oleh profesi sebagai prinsip dari asuhan keperawatan. Komponen Henderson juga mendefinisikan bahwa pasien memiliki 14 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu belajar mengetahui atau memuaskan dan rasa penasaran. 2. Bermain atau terlibat dalam beragam atau bentuk reaksi. 4. Beribadah sesuai keyakinannya. 5. Berkomunikasi dengan orang lain, mengungkapkan emosi, kebutuhan rasa takut, ataupun pendapatnya. 6. Yaitu menghindari dari bahaya dalam lingkungan yang berpotensi melukai. 7. Menjaga tubuh tetap bersih dan terawat dengan baik. Jika melindungi integumen, suatu membedakan, memisahkan atau melindungi dan menginformasikan terhadap lingkungan sekitar, meliputi kulit, rambut, bulu kuku, kelenjar keringat, serta maupun lendir. 8. Memiliki pakaian yang sesuai. 9. Tidur dan istirahat. 10. Bergerak menjaga posisi yang diinginkan. 11. Membuang kotoran tubuh. 12. Makan dan minum yang cukup. 13. Bernapas secara normal. 14. Menjaga suhu tetap dalam batas normal dengan menyesuaikan pakaian dengan mengubah lingkungan. Baiklah, itu tadi penyampaian materi yang saya sampaikan mengenai tokoh inspiratif yang saya sukai, mengenai sedikit kilas balik mengenai kepribadian
Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like dan komen.